Hidup tidak selalu butuh jawaban. Seringkali hidup hanya butuh jeda. Jeda dari pikiran yang berlari tanpa henti. Jeda dari keinginan yang tidak pernah merasa cukup. Jeda dari suara-suara di kepala yang terus menyuruh kita menjadi sesuatu. Manusia terlalu lama diajari untuk bergerak, berlari, mengejar, membuktikan. Seolah jika berhenti sebentar saja, hidup akan runtuh. Padahal yang runtuh bukan hidup, melainkan ilusi tentang siapa kita seharusnya. Dalam jeda, tidak ada target, tidak ada pencapaian, tidak ada peran yang harus dipertahankan. Yang ada hanya nafas yang masuk dan keluar tanpa perlu dikomentari. Jeda bukan kemalasan, jeda adalah keberanian. Keberanian untuk tidak bereaksi, keberanian untuk tidak segera menilai, keberanian untuk tidak mengontrol. Saat jeda terjadi, pikiran mulai melemah, bukan karena dipaksa, tetapi karena tidak diberi panggung. Disitulah rasa mulai muncul, bukan rasa emosi, tetapi rasa hadir. Hidup terasa lebih sederhana ketika tidak terus diukur, tidak dibandingkan, tidak diseret ke masa lalu atau masa depan. Jeda membuat kita sadar bahwa banyak masalah tidak pernah benar-benar nyata. Mereka hanya hidup karena kita terus memikirkannya. Saat jeda, waktu seperti melunak. Detik tidak lagi mengejar, jam tidak lagi menekan. Kita kembali menjadi manusia, bukan mesin pencapai tujuan. Dalam tradisi lama, jeda dikenal sebagai hening. Bukan kosong, tetapi penuh tanpa nama. Di hening tidak ada yang harus diperbaiki. Tidak ada yang perlu diselamatkan. Tidak ada yang harus dibuktikan. Hidup tetap berjalan meski kita tidak mengaturnya. Dan mungkin disitulah letak kebijaksanaan paling sunyi. Ketika kita berhenti sebentar dan menyadari bahwa hidup tidak pernah meminta kita untuk terburu-buru. Ia hanya meminta kita untuk hadir. Maka jika hari ini terasa berat, jangan tambah beban dengan mencari jawaban. Ambil jeda, diam sebentar, tarik nafas perlahan, biarkan hidup lewat tanpa disela. Karena terkadang yang paling menyembuhkan bukan solusi, melainkan jeda. Dan di dalam jeda itu, tanpa kita sadari, hidup mulai bekerja dengan caranya sendiri. Dan semakin lama kita memberi jeda, kita mulai menyadari sesuatu yang jarang disadari manusia. Bahwa hidup sebenarnya tidak sekeras yang kita bayangkan. Yang membuatnya terasa berat adalah dorongan terus-menerus untuk mengatur arah. Padahal tidak semua hal perlu diarahkan. Ada yang hanya perlu dibiarkan tumbuh. Dalam jeda, kita belajar tidak mencampuri proses, tidak memaksa pengertian, tidak mendesak makna. Kita duduk bersama ketidakpastian tanpa ingin segera melarikan diri. Dan disitulah ketenangan lahir. Bukan karena masalah selesai, tetapi karena kita berhenti bertarung dengannya. Jeda mengajarkan bahwa banyak keputusan terbaik lahir bukan dari pikiran yang ramai, melainkan dari batin yang sudah lelah berisik. Saat jeda terjadi, emosi tidak lagi memimpin. Ia datang dan pergi tanpa harus dituruti. Kita tidak lagi bereaksi terhadap setiap dorongan kecil. Tidak lagi terjebak dalam drama yang diciptakan pikiran sendiri. Perlahan hidup mulai terasa lebih jujur. Bukan hidup yang selalu nyaman, tetapi hidup yang apa adanya. Dalam jeda, kita berhenti memanipulasi diri sendiri, berhenti berpura-pura kuat, berhenti menyembunyikan lelah. Dan anehnya, justru saat kita berhenti berusaha terlihat baik, kita mulai merasa utuh. Jeda membuat kita sadar bahwa kita tidak harus selalu mengerti. Tidak semua pertanyaan menuntut jawaban. Ada yang hanya ingin diendapkan. Seperti air keruh yang akan jernih, bukan karena diaduk, tetapi karena dibiarkan diam. Begitu pula hidup. Semakin kita memberi ruang, semakin jelas yang penting.
semakin terlihat mana yang perlu dilepas. Dan di titik itu, kita tidak sedang memperbaiki hidup. Kita sedang mengizinkannya berjalan, karena hidup tidak menolak kita. Yang sering menolak adalah pikiran kita sendiri yang tidak mau berhenti mengatur. Maka jika suatu hari kamu merasa tidak tahu harus melangkah kemana, jangan panik. Ambil jeda. Duduklah bersama kebingungan itu. Biarkan ia bernafas. Sebab bisa jadi arah tidak datang dari gerak, melainkan dari diam yang cukup jujur untuk mendengarkan. Ketika jeda semakin dalam, kita mulai melihat bahwa yang selama ini kita kejar sebenarnya bukan kebahagiaan, melainkan pelarian dari ketidaknyamanan. Kita sibuk mengisi waktu agar tidak bertemu dengan diri sendiri. Takut jika terlalu lama diam akan muncul rasa kosong. Padahal yang kita sebut kosong itu bukan kehampaan, melainkan ruang. Ruang untuk jujur, ruang untuk merasakan, ruang untuk tidak menjadi apa-apa. Dalam jeda, identitas mulai melemah. Nama, peran, dan cerita tentang diri perlahan kehilangan cengkeramannya. Kita tidak lagi bertanya, siapa aku? Karena pertanyaan itu sendiri mulai terasa tidak perlu. Yang ada hanyalah keberadaan yang tidak menuntut definisi. Jeda membuat kita berhenti menempelkan makna pada setiap kejadian. Tidak semua yang terjadi harus dianggap pelajaran. Tidak semua rasa sakit harus segera dimaknai. Ada yang cukup dirasakan lalu dilepas. Semakin sedikit kita menamai, semakin ringan hidup terasa. Di titik ini kita mulai memahami sesuatu yang sederhana, bahwa hidup tidak sedang menguji kita. Ia hanya terjadi. Yang sering menguji adalah pikiran kita sendiri yang tidak mau menerima alurnya. Saat jeda benar-benar hadir, kita tidak lagi mencari pengalaman spiritual. Tidak lagi mengejar damai, tidak lagi memburu pencerahan. Karena kedamaian bukan sesuatu yang dicapai. Ia muncul ketika pencarian berhenti. Dan justru disitulah hidup terasa paling hidup. Tidak dramatis, tidak istimewa, tapi nyata. Jeda mengajarkan kita untuk tinggal di momen yang sering kita lewatkan. Di suara nafas, di rasa duduk, di kesunyian yang tidak mengancam. Dan tanpa disadari, di sanalah kehidupan kembali terasa akrab. Bukan sebagai masalah, melainkan sebagai teman. Maka mungkin yang selama ini kita perlukan bukan arah baru, bukan semangat tambahan, bukan pemahaman yang lebih tinggi. Mungkin kita hanya perlu berhenti sebentar dan memberi ruang bagi hidup untuk menyentuh kita kembali. Semua yang dibicarakan ini tidak akan berarti apa-apa jika hanya berhenti di pikiran. Jeda bukan untuk dipahami, jeda hanya bisa dialami. Maka jangan simpan narasi ini sebagai konsep. Jangan jadikan sebagai identitas baru. Jangan pula merasa sudah mengerti, cukup lakukan prakteknya. Berhenti sejenak di tengah hari, diam tanpa tujuan, duduk tanpa ingin memperbaiki apapun. Biarkan pikiran bergerak sendiri tanpa diikuti. Biarkan rasa datang dan pergi tanpa ditahan. Tidak perlu ritual khusus. Tidak perlu waktu lama. Tidak perlu kondisi ideal. Satu jeda yang jujur lebih berharga daripada 1000 pemahaman. Jika tidak terjadi apa-apa, itu pun sudah cukup. Karena yang dicari bukan pengalaman, melainkan kehadiran. Dan jika suatu saat di tengah diam, itu kamu merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan, jangan beri nama. Biarkan ia berlalu tanpa disimpan. Karena hidup tidak meminta kita untuk tahu lebih banyak, melainkan untuk hadir lebih utuh. Lakukanlah prakteknya. Bukan untuk menjadi siapa-siapa, tetapi untuk mengalami hidup sebagaimana adanya.